471. Ya, kelima telah melalui serangkaian kemenangan dan memiliki 7 rumah di bawahnya. Klan Luo kekurangan staf, tetapi dengan Zuo Fan yang tak terlukiskan, dia akan menghancurkan pengepungan kita. Dugu Feng bertepuk tangan, berteriak. Yang lain mengangguk. Dugu Zantian adalah satu-satunya yang keberatan. Diam, panggilan bantuan didahulukan dan kemudian sisanya. Tapi kita bisa memanggil siapa saja kecuali yang kelima. Mengapa? Dugu Feng hancur. Dugu Zantian menghela nafas. Sejak Zuo Fan mendapatkan jiwa naga dan memasuki pandangan yang mulia, kelima telah di belakangnya sepanjang jalan dan ikatan kita telah terputus. Masing-masing dengan nasibnya sendiri. Selain itu, kami baru saja akan menghancurkan klan Luo. Dan sekarang kita berada di tali, kita meminta bantuan mereka. Apakah kita tidak punya harga diri? Tapi Marsal, yang kelima tidak akan peduli. Dia akan selalu berpegang pada marsalnya. Dugu Feng menggerutu. Dugu Zantian melunak, tetapi menguatkan dirinya kembali, menggonggong. Dengarkan dan dengarkan baik-baik. Jangan kirim batu giok kelima atau aku akan menggunakan darurat militer untukmu. Marsekal. Mereka semua berteriak. Dugu Zantian tidak mau. Dia mungkin melakukannya untuk menghormati masa lalu kita, tapi akulah yang memutuskannya. Saya bukan Dugu Zantian jika saya melakukan tindakan rendah seperti menggunakan dia untuk menyelamatkan saya dari jebakan ini. Anda berani memberitahu dia dan Anda akan mempermalukan nama saya, membuang semua yang telah saya jalani ke dalam lumpur. Aku tidak akan punya wajah untuk hidup. Hati 4 macan Tian Yu tenggelam, menggelengkan kepala. Baginya untuk mengatakan itu, mereka tahu tidak ada yang berbicara dengannya. Dugu Zantian memperhatikan punggung mereka yang tertekuk saat mereka pergi, dipenuhi dengan kesedihan. Kakak kedua, bagaimana kita bisa keluar hidup-hidup tanpa bantuan kelima? Keempatnya pergi ke sudut tempat Dugu Huo berbisik. Mata Dugu Lin menajam. Aku mengirim batu giok. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan ayah baptis? Integritasnya dipertaruhkan di sini. Kelima mungkin datang, dia mungkin menyelamatkan kita, tapi ayah baptis. Dugu Feng khawatir. Dugu Lin berkata, saudara-saudara, tidakkah menurutmu semua ini aneh? Aneh. Yang lain bertanya, Yang Mulia mengirim kami untuk Regent Estate dan klan Luo dan perjalanan kami di sana tenang, tetapi kemudian datang dekritnya untuk kembali pada malam pertempuran. Bukankah sudah jelas bahwa jika ibu kota kekaisaran dikepung maka Yang Mulia akan meminta bantuan? Dugu Feng bertanya. Bukan itu masalahnya, tapi kita semua tahu Yang Mulia. Akankah pikiran yang menghasut perang antara klan Luo dan Regent Estate tidak mundur? Demi argumen, katakanlah dia tidak melakukannya, tetapi ada yang tahu bantuan lebih dekat lebih cepat. Mengapa dekrit yang terburu-buru, membuat kedua belah pihak tidak dapat mencapai apapun? Dugu Lin menganalisis anggukan yang lain. Belum lagi, penyergapan kami dan situasi saat ini menunjukkan tanda-tanda desain seseorang. Dugu Lin menghela nafas. Tentara Dugu adalah mesin perang yang berpengalaman dan efisien. Kami berada dalam kekacauan ini, terjebak, karena Yang Mulia memanggil kami kembali dengan tergesa-gesa. Apakah itu berarti dekrit itu palsu? Suge Changfeng membawa kita ke jebakan. Dugu Feng memulai, yang berarti ibu kota kekaisaran jatuh dan segel Yang Mulia ada di tangan Suge Changfeng. Menghembuskan napas, Dugu Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak jelas tentang ini. Tapi ada seseorang. Siapa? Pelayan klan Luo, Zuo Fan. Dugu Lin tegas. Apakah kamu lupa, Zuo Fan mengetahui tentang kami tetapi masih menjalankan bisnisnya seperti biasa. Kami menganggapnya sebagai dirinya yang sombong, tetapi di belakang, itu menunjukkan betapa dia tahu segalanya. Bahwa pertarungan kita tidak pernah dimaksudkan untuk terjadi. Apa? Dugu Feng berteriak. Maksudmu Zuo Fan terlibat dalam Suge Changfeng menjual negaranya? Bukankah memanggil yang kelima akan sia-sia? Tetapi bagi Zuo Fan untuk akhirnya mengendalikan segalanya. Yang lain menjadi berat. Dugu Lin menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak, ketika kelima bersama kita, tidak hanya sekali dia memuji keinginan pelayannya untuk menempatkan klan Luo di puncak rantai makanan. Keras, tapi dia tidak pernah merendahkan tuannya. Dia bahkan menghormati mereka sampai akhir. Tidak, saya percaya klan Luo tidak memiliki bagian dalam penyergapan tentara Dugu. Bahkan jika mereka ada hubungannya dengan itu, dengan yang kelima, kita akan memiliki jalan keluar dan kemudian meminta penjelasan Zuo Fan. Mereka semua mengangguk, melihat kebijaksanaan di dalamnya. Tapi ayah baptis, Dugu Huo ragu-ragu. Dugu Lin tersenyum. Integritas ayah baptis itu penting, tapi aku, harimau hutan berjongkok. Dugu Lin takut mati dan akan memohon bantuan kelima. Saya akan memikul tanggung jawab penuh. Bagaimana kamu bisa menanggungnya sendiri? Aku sendiri adalah kucing penakut. Dugu Feng tertawa. Dugu San dan Dugu Huo mengangkat bahu. Kami 4 bersaudara hidup dan mati bersama dalam mengejar ambisi kami. Karena kamu ingin hidup, kami juga. Mereka berempat tertawa terbahak-bahak. Dugu Lin, atas nama keempatnya, mengirim batu giok keluar dari ngarai.
Kilatan hijau menghilang di antara awan, membawa harapan semua tentara Dugu. Tanpa mereka sadari, Dugu Santian telah mengincar mereka sejak awal, berdiri agak jauh. Dugu Santian menghela nafas. Anak-anak bodoh, jalanmu masih panjang. Lebih baik jika saya mengambil fitnah ini pada diri saya sendiri. Petik 2. Dia kemudian menghilang di antara kabut. Di sebuah ruangan tersembunyi di kota Wingeze, Li Jingtian berbaring di tempat tidur, lemah dan lemah. Suo Fan dan Yan Song mengawasinya. Yan Song menggelengkan kepalanya setelah pemeriksaan singkat. Penatuali benar-benar keras kepala. Dia mempertaruhkan meridiannya untuk memamerkan sisi tangguhnya. Tapi apakah itu layak untuk mati? Hahaha, kamu tidak memiliki pikiran fanatik bela diri. Suo Fan terkekeh. Bukankah kamu telah memuntahkan darah di pertemuan 100 pil karena taruhan kita hanya untuk mengalahkanku? Kau tidak kalah keras kepala darinya. Yan Song mengangguk. Steward Suo ada benarnya. Struk yang berbeda untuk orang yang berbeda. Penatuali adalah fanatik bela diri dan saya fanatik pil. Keduanya bersedia mempertaruhkan segalanya untuk kepentingan pribadi. Kita berada di jalan yang sama. Hehehe, aku suka karakter kalian. Berdedikasi dan layak untuk menjadi pengantin pria. Suo Fan mencibir, menunjukkan kekagumannya. Saat itu, saya lolos dari bencana dan sekarang saya seorang alkemis kelas 9, berkat perawatan Steward Zuo. Tapi Penatuali telah merusak meridian, lumpuh. Bagaimana masa depannya? Dia bahkan mungkin akan bunuh diri ketika dia mendengar bahwa dia tidak bisa berlatih. Yan Song menghela nafas. Satu-satunya cara untuk pulih adalah melalui body root, tetapi benda itu telah disempurnakan, hanya apa? Oh, tidak. Suo Fan terkekeh. Body root adalah esensi duniawi, menawarkan vitalitas tanpa akhir tetapi bahkan itu tidak dapat memperbaiki meridian. Body root hanya akan memulihkan tubuh elderly, meninggalkan dia dengan meridian lumpuh. Dia terjebak di tempat ini selamanya, di puncak Radiant Stage. Ini akan menjadi pukulan telak bagi fanatik bela diri ini. Petik 2. Itu akan cukup baik jika dia setidaknya bisa pulih. Yan Song menggelengkan kepalanya. Hahaha, Penatua Yan, jika ini tentang mengembalikan kekuatannya, aku hanya akan menjadikannya boneka perang, dengan tulang sekuat baja dan kekuatan luar biasa. Karena saya akan membantunya, saya tidak akan berhenti hanya untuk menyelamatkannya, tetapi akan memastikan untuk membawanya ke tingkat yang baru. Yan Song tersenyum. Steward Zuo punya cara. Tentu saja. Mengangkat alis, Zuo Fan berkata. Atau aku akan turun tangan dan menghentikan pertarungannya. Karena saya memiliki sarana untuk menyelamatkannya, saya membiarkannya habis-habisan. Tangan Zuo Fan memegang sebuah botol. Ini adalah nektar kelas 12 dari 100 daun bunga surga dan bahan untuk membuat pil kelas 10, Heaven Reaching Pill. Itu memperbaiki tulang, dan memperbaiki pembuluh darah. Bahkan meridian akan menjadi seperti baru dari kehancuran total. Dan semua akan jauh lebih kuat dalam prosesnya. Pil terbaik untuk kultivator manapun. Kelas 10. Yan Song menelan ludah, api yang belum pernah ada sebelumnya menyala di matanya. 472. Jelas untuk melihat apa yang dia inginkan. Suo Fan tersenyum, menyerahkan botol itu. Penatua Yan, apakah Anda penasaran untuk mencoba tangan Anda, tantang diri Anda dengan membuat pil kelas 10? Petik 2. Steward Zuo, Anda membiarkan saya melakukannya. Menjilat bibirnya, Yan Song khawatir. Bagaimana jika aku gagal? Itu akan menyia-nyiakan permata yang sangat langka. Ada banyak lagi dari mana asalnya. Suo Fan tertawa dengan lambaian santai. Dia memberinya kertas. Ini formulanya. Raih kesuksesan dan Anda tidak hanya akan menyelamatkan Penatuali, tetapi juga membawa klan Luo ke tingkat yang sama sekali baru. Yan Song tersenyum konyol, mengambil barang-barang itu. Dengan seorang tiran seperti Steward Zuo di belakangku, itu adalah semua yang diimpikan oleh seorang alkemis. Saya akan memberikan segalanya dalam menyempurnakannya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yan Song mengeraskan keinginannya. Suo Fan merencanakan pertempuran terakhir sambil mengisi waktu luangnya dengan menyempurnakan boneka perang selama 7 hari ke depan. Suo Fan ingin memeriksa kemajuan Yan Song ketika sang alkemis datang sambil tertawa. Steward Zuo, saya berhasil. Suo Fan terkejut. Belum lama sejak Yan Song menjadi alkemis kelas 9, namun membuat pil kelas 10 dengan begitu mudah. Dia pikir memberikan botol pertama Heavenly Dew adalah untuk membantu kemajuannya, namun hasilnya. Suo Fan lebih banyak memuji pria tua itu. Vicious Pilking dalam nama dan skill. Sayang sekali dia bertemu Kaisar Iblis begitu terlambat, atau dia akan jauh di atas alkemis kelas 9. Yan Song terkekeh gembira dan menunjukkan sebuah botol. Steward Zuo, apa pendapatmu tentang pil kelas 10-ku? Meskipun aku harus menggunakan seluruh embun untuk membuatnya. Itu tidak buruk sama sekali. Suo Fan tersenyum dan membukanya. Saat aroma pil kental menghantamnya, darahnya bertambah cepat. Kelas 10 teratas, dan pada percobaan pertama kalinya juga. Mengejutkan.
Zuo Fan meneguk pil itu dan duduk bersila. 6 jam berlalu dan aura Zuo Fan meledak ke lapisan 5 Profound Heaven Stage. Kemudian ke lapisan ke-6. Zuo Fan merasakan kekuatan barunya melonjak melalui meridiannya yang baru melebar. Hahaha, Penatua Yan, itu adalah pil pencapaian surga yang bagus yang telah Anda buat di sana. Kamu benar-benar jenius alkimia. Yan Song memerah, terkikik. Di sini, lakukan yang terbaik dalam memperbaiki dan menyelamatkan Penatua Li. Zuo Fan memberinya 10 botol embun surgawi lagi. Yan Song sangat gembira. Hahaha, dengan kantong uang seperti tuan di belakang kami, ini adalah berkah terbesar kami. Penatua Yan, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi saya memiliki bahan-bahan terbaik untuk disimpan. Saya tidak ragu menyia-nyiakan seorang alkemis yang berdedikasi. Petik 2. Yan Song mengangguk tegas saat dia bergetar. Menguji dirinya sendiri dan batasannya dalam alkimia di setiap langkahnya adalah mimpi basah seorang alkemis. Tapi kenyataan selalu runtuh seperti 1 ton batu bata. Mengabaikan keterampilan dan kultivasi seseorang, mengubah bahan utama menjadi pil yang sama baiknya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mencari bahan langka itu selama beberapa dekade hanya untuk gagal dalam pemurniannya akan membuat semua darah dan keringat itu sia-sia. Sementara Zuo Fan, membuang bahan-bahan yang bahkan belum pernah didengar oleh para alkemis ini, bertindak dalam kapasitas penuh sebagai pemborosan terbaik, atau terburuk, yang pernah hidup, atau akan hidup. Benar, jumlah yang sangat kecil yang diperoleh Zuo Fan dari perbendaharaan Faulting Kunpeng, tetapi bahkan ini mungkin telah membuat orang-orang bodoh yang malang ini menjadi kaya di luar mimpi terliar mereka. Sampai-sampai tidak ada seorang pun, baik itu sekte atau bangsa, yang dapat memegang lilin untuk warisan Zuo Fan. Yan Song, minum dari keran, meneteskan air mata. Menegaskan sekali lagi betapa benarnya dia dalam membuang nasibnya ke jalan Zuo Fan. Dia adalah seorang master yang bisa diandalkan. Dengan gaya agung Zuo Fan dalam membuang kekayaannya, semua alkemis akan berbondong-bondong, memeluk kakinya sampai dia mengalah. Dia adalah idola semua orang. Anak kaya, ayo berteman. Kakak Zuo, ayah baptis dalam bahaya. Zuo Fan berbalik untuk melihat Luo Yunhai berlari. Yan Song membungkuk. Tuan muda. Zuo Fan melihatnya datang. Dugu Zantian setia pada kesalahan dan tidak fleksibel. Hari ini pasti akan datang cepat atau lambat. Kakak Zuo, kau tahu. Luo Yunhai tidak bisa berkata-kata. Zuo Fan mengangguk dengan tatapan bijak. Kenapa lagi menurutmu aku melawan Regent Estate? Bahkan saat tentara Dugu mengepung kami, aku mengabaikannya. Hahaha, itu karena aku tahu ada seseorang di luar sana yang lebih menginginkan kematian Dugu Zantian daripada kita. Kuan Rong. Giok itu bergetar di tangan Luo Yunhai. Zuo Fan melirik. Begitu, si bodoh tua itu dikelilingi Kuan Rong untuk berteriak minta tolong. Itu sangat masuk akal. Kakak Zuo, kita harus membantu ayah baptis. Kuan Rong akan membuatnya mati kelaparan. Kita harus bergerak sekarang. Zuo Fan hanya memiliki senyum bengkok karena urgensinya. Haruskah? Dan mengapa saya harus? Mereka mengejar kita beberapa saat yang lalu, namun sekarang kita harus menyelamatkan mereka. Luo Yunhai tersedak. Yan Song tertawa. Tuan muda, Dugu Zantian yang memutuskan hubungannya denganmu untuk menjadi musuh. Sekarang dia dalam bahaya, meminta pengkhianat nasional untuk dibasmi adalah ironi yang paling kejam. Hahaha. Luo Yunhai menggigit bibirnya, mendesah. Tidak peduli apa yang dia lakukan padaku, dia tetap ayah baptisku. Dia hanya datang untukku karena dekrit kekaisaran. Ayah baptis setia pada intinya dan tidak akan pernah melawan kehendak tuannya. Saya sangat yakin bahwa dia tercabik-cabik, harus menempatkan tentaranya pada kita. Petik 2. Jadi, Zuo Fan berkata, aku akan lebih menghormatinya jika dia berperang melawan kita. Berada dalam gejolak batin namun tetap berperang membuatnya menjadi dewa pecundang, lucu sekali. Siapapun akan gagal ketika berperang setengah-setengah. Nasibnya disegel begitu dia berjanji setia kepada tuannya itu. Tidak ada pecundang yang lebih besar di luar sana. Dia yang tidak tahu apa-apa tentang benar atau salah, tidak mengikuti kata hatinya, namun mengkhotbahkan kesetiaan abadi kepada rajanya adalah orang bodoh terbesar dan tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Steward Zuo masuk akal. Yan Song bertepuk tangan. Tuan muda, lelaki tua itu memutuskan semua hubungan denganmu dan akan membunuh anak baptisnya karena suatu dekrit. Mengapa Anda ingin membantu ayah baptis yang gagal seperti itu? Luo Yunhai menjadi pahit, masih memohon. Kakak Zuo, apakah kamu ingat kesulitan kita? Anda bisa saja pergi dan menjelajahi dunia sendirian tetapi tetap tinggal untuk menjaga kami dan Kapten Pang dalam memerangi musuh demi menyelamatkan hidup kita. Mengapa? Tidak bisa melepaskan. Zuo Fan mengerutkan kening dan berkata. Mengapa? Luo Yunhai mengejar. Zuo Fan berkata, hatiku tidak tenang. Saya juga sama. Luo Yunhai menunjuk ke hatinya. Saya tidak ingin hidup dengan penyesalan karena tidak membantu ayah baptis.
Kakak laki-laki Zuo bertindak dari hatinya, dan sekarang saya bertindak berdasarkan keinginan saya dan bukan untuk hubungan masa lalu kami. Saya harap Anda akan membantu saya. Zuo Fan menyipitkan mata. Luo Yunhai balas menatap, tatapannya tak tergoyahkan. Zuo Fan berkata, Penatuaian, panggil Sansi muda. Kami bertiga akan pergi ke Lone Gus Gorge. Luo Yunhai cerah. Yan Song memulai. Steward Zuo, kamu benar-benar akan menyelamatkannya. Bagaimana jika dia melawan kita karena kaisar lagi? Tidak, saya tidak menyelamatkan sekantong tulang lama, tetapi mendengarkan perintah kepala klan saya. Sebagai pelayannya, saya harus melakukan segalanya untuk membantunya. Zuo Fan dipenuhi dengan semangat. Luo Yunhai tersentuh saat wajah Yan Song jatuh saat dia pergi menjemput Gu Santong. 473. Asap hitam melintasi cakrawala biru. Itu tersentak melihat Quan Rong yang mengelilingi Lone Gus Gorge, berpihak dengan hati-hati. Slater Wolf mengalihkan pandangan tajamnya ke langit dan melompat dengan tombak di tangan. Sebagai ahli Radiant Stage lapis ke-8, dia termasuk yang terbaik di Quan Rong, menghadapi asap menakutkan tanpa rasa takut. Tombak itu menembus awan seperti ular. Senandung yang dilepaskannya memberikan ilusi bahwa ia haus menembus langit dalam serangannya terhadap energi hitam. Tapi dari asap itu muncul rantai hitam, membawa serta seluruh kekuatan dunia saat itu hancur. Bam! Dentang yang menusuk telinga bergema dari jalan buntu. Slater Wolf merasakan kekuatan yang kuat mematikan tangannya. Rantai besi bergetar dan mengirimnya kembali. Dia terbanting ke tanah dan harus goyah 20 langkah sebelum berhenti total. Melihat ke atas, asap sudah memasuki lembah. Slater Wolf, apa itu tadi? Tuoba Tishan datang dengan serigala lainnya untuk melihat kedipan hitam itu. Slater Wolf menyeka alisnya. Komandan, saya tidak tahu benda apa itu, tetapi itu adalah ahli yang mengerikan. Dari satu bentrokan saya tahu saya tidak bisa menandinginya. Petik 2. Apa? Tuoba Tishan menjadi termenung. Tidak penting, dia mungkin ahli duniawi tetapi tidak ada yang bisa membawa seluruh pasukanku. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan Dugu Tua. Kencangkan pengepungan di Lone Gus Gorge. Tidak ada yang keluar. Dipahami. Para prajurit membungkuk. Sementara itu, bayangan itu dikelilingi oleh 4 macan Tian Yu dan divisi mereka. Dengan jeda hampir 1 bulan, tentara Dugu kembali beraksi. Tetapi kerugian tetap datang, karena 100.000 tentara meninggal karena kelelahan, meninggalkan sekitar 600.000 yang masih berdiri. Kekuatan ini memiliki ngarai untuk mendukung mereka dan percaya diri dalam mendorong kembali Quan Rong. Taktik kota kosong Dugu Zantian telah memenangkan jeda yang paling mereka butuhkan. Tunjukkan dirimu, teriak Dugu Feng. Ses. Asap hitam mengepul dan menampakkan seorang pria berjubah hitam dengan suara serak. Tenang, hanya aku. Yang mulia mendengar bahwa tentara Dugu disematkan di Lone Gus Gorge dan mengirim saya untuk membantu. Di mana Marsekal Dugu? Pria itu mengungkapkan lencana emas. Kapten penjaga bayangan, Raja Bayangan. Dugu Feng mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada pasukan untuk mundur. Kedatangan Shadow King seharusnya menjadi kabar baik, bahwa penyelamatan mereka sudah dekat. Tapi itu hanya berhasil membangkitkan lebih banyak kecurigaan pada saat kritis ini. Dengan analisis Dugulin, ibu kota kekaisaran harus berada di tangan Perdana Menteri. Bahwa dia mengirimi tentara Dugu dekrit palsu. Namun orang kepercayaan yang mulia, Raja Bayangan, datang dengan perintah kaisar. Itu bertentangan dengan penilaian mereka sebelumnya. Shadow King memperhatikan perbedaan dari bagaimana keempat harimau itu berdiri di sana. Apakah kamu tidak mendengarku? Saya memiliki dekrit rahasia yang mulia, dan telah datang untuk melepaskan pengepungan dari Anda. Sekarang di mana Dugu Zantian? Petik 2. Ayah baptis ada di tenda komando. Ikuti kami. Dugulin mengalah pada kecurigaannya agar tidak menyinggung pejabat penting kaisar. Dia membungkuk saat dia berjalan dengan saudara-saudaranya. Shadow King mengikuti dari dekat dengan kilatan dingin di matanya. Di tenda, Dugulin melaporkan kedatangan Raja Bayangan dan Dugu Zantian menyambutnya dengan gembira. Tuan Raja Bayangan, selamat datang, selamat datang. Bahkan sebagai sesama pilar kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu. Hari ini saya merasa terhormat, hahaha. Dugu Zantian menangkupkan tangannya. Shadow King tersenyum. Marsekal tua baik, aku sudah mendengar begitu banyak tentang keberanianmu begitu lama. Saya dapat mengatakan bahwa saya juga telah memenuhi keinginan saya untuk bertemu dengan Anda pada akhirnya. Keduanya bertukar basa-basi dan obrolan ringan yang hidup. Dugu Zantian segera mencapai masalah yang ada dengan cemberut. Tuan Raja Bayangan, di bawah perintah yang mulia, saya harus bergegas membantunya. Bisakah saya bertanya bagaimana situasinya di ibu kota kekaisaran? Hahaha, Marsekal Dugu adalah orang yang keras, panutan bagi semua orang. Terjebak seperti Anda, hal pertama yang Anda tanyakan adalah keselamatan yang mulia. Petik 2. Shadow King mengangguk. Marsekal tua bisa tenang mengetahui pemberontakan telah berakhir.
Saya menangkap tikus itu, Suge Changfeng, dengan penjaga bayangan saya. Serangan terhadap ibu kota kekaisaran telah dicabut. Itulah sebabnya Yang Mulia mengirim saya untuk membantu Marsal. Dugu Zantian tersenyum lega. Bagus. Hidup Kaisar. Hidup Tian Yu. Tuan Raja Bayangan, jutaan tentara Kuan Rong yang kuat telah melintasi perbatasan dan membuat pasukanku dipukuli. Apa solusi Yang Mulia? Dugu Zantian menambahkan. Dia lebih peduli dengan pasukannya daripada ibu kota kekaisaran. Shadow King menyeringai. Yang Mulia memiliki segalanya. Karena ini adalah operasi rahasia, saya hanya bisa memberi tahu Marsekal. Tidak ada orang lain yang diizinkan mengetahuinya untuk menghindari kebocoran. Keempat harimau itu tersentak. Dekrit macam apa ini yang bahkan kita tidak bisa mendengarnya? Dugu Zantian membubarkan mereka. Kami mematuhi perintah Yang Mulia. Menunggu di luar. Saya akan memberitahu Anda kapan harus masuk. Ya, Marsal. Keempatnya membungkuk dan pergi. Seringai Shadow King berubah menjadi seringai. Marsekal tua, pinjamkan aku telingamu. Saya akan memberi Anda dekrit sekarang. Dugu Zantian membungkuk. Wajah Shadow King berubah menjadi jahat dan membanting dada Dugu Zantian dengan cakarnya yang mengerikan. Bam! Di antara suara keras, bahkan ada suara patah tulang. Dugu Zantian menyemburkan darah dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia melotot. Kakau bersama tikus itu, Suge Changfeng juga. Hahaha, Dugu Zantian, kamu pandai berperang jadi mengapa begitu bingung dengan politik? Shadow King mencibir. Sebagai catatan, bukan Suge Changfeng yang mengincar hidupmu. Dia duduk dengan sangat tidak nyaman di penjara, tidak pernah melihat cahaya hari lagi. Orang yang mengejarmu dan pasukanmu adalah Yang Mulia. Dugu Zantian tercengang. Itu tidak mungkin. Aku setia. Bagaimana mungkin Yang Mulia? Seperti yang dikatakan Yang Mulia, tidak ada yang lebih mengabdi pada negara dan tuannya selain Marsekal Dugu Zantian. Itu membuat Yang Mulia tercabik-cabik melakukan ini, tetapi kedamaian di Tian Yu menuntut pengorbananmu. Shadow King mengejek. Oh, Yang Mulia memang memintaku untuk memberitahumu ini. Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda untuk kebaikan Tian Yu dan sekarang saatnya bagi Anda untuk beristirahat. Dugu Zantian tidak pernah berpikir untuk mempercayai kata-kata ini. Dia berbicara, dengan darah tercurah. Tidak pernah, Yang Mulia, tidak akan pernah melakukan ini padaku. Marsekal, harimaunya bergegas masuk dan meraung saat melihatnya. Raja Bayangan, kamu telah melukai Marsal kami dan sekarang kamu akan membayar. Dugu Feng meledak dengan Yuan Qi. Shadow King menggurui. 4 anak panggung Praredien. Tanpa tentara di belakang Anda bukan apa-apa. Tetapi karena Anda sangat ingin mati, saya hanya bisa menurutinya, sambil membuat Yang Mulia sakit kepala di masa depan. Shadow King menembakkan rantai hitamnya ke arah mereka. Harimau memasuki formasi, memadukan Yuan Qi mereka dan melipat gandakan kekuatan mereka. Sayang sekali tidak ada tentara di belakang mereka untuk menyelesaikannya. Bam! Keempatnya membuntuti darah dalam perjalanan mereka ke tanah, abis. Shadow King mencibir. Tidak buruk sama sekali. Formasi Anda berhasil mengusir itu. Semakin banyak alasan mengapa hidupmu harus berakhir. Rantai lain pergi untuk dada Dugu Feng. 3 lainnya berjuang tetapi bahkan tidak bisa bergerak. Dugu Zantian berjuang untuk berdiri, hanya untuk jatuh lagi. Menyaksikan putra baptisnya yang tersayang akan meninggalkan dunia ini memenuhi Marsal yang agung ini dengan kebencian dan dendam yang tak terkatakan bercampur dengan penyesalan. 3 pria muncul di depan Dugu Feng tepat pada waktunya untuk memblokir rantai hitam itu. 474. Sebuah tangan kecil dengan santai menggenggam rantai hitam itu. Hati Raja Bayangan hampir meledak dari dadanya karena ketakutan. Zuo Fan, Gu Santong, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ketinggalan Luo Yunhai, yang terlemah. Tetapi dibandingkan dengan Raja Bayangan, semua orang lebih lemah, kecuali Zuo Fan dan Gu Santong. Marsekal, saudara-saudara. Luo Yunhai menggertakkan giginya melihat pemandangan yang kejam itu, kukunya menancap di telapak tangannya. Gu Santong melihatnya dan memahami intinya. Dia berkata, ayah, kita terlambat. Tidak, waktu yang tepat sebenarnya. Zuo Fan tersenyum di dalam sambil mengangguk simpati untuk yang lainnya. Raja Bayangan, kamu dan Dugu Zantian adalah orang paling setia yang aku kenal. Mengapa membungkuk begitu rendah? Zuo Fan mengkritik Raja Bayangan, sambil juga memasukkan Dugu Zantian yang terluka ke dalam omelannya, sambil lalu. Shadow King tersenyum. Karena kamu tahu tentang aku, maka kamu juga harus tahu bahwa berada di daftar gaji seseorang berarti melakukan pekerjaan untuk mereka. Saya hanya mengikuti perintah. Tapi karena kalian berdua ada di sini, aku akan pergi sebelum waktunya. Shadow King terbang dalam kepulan asap. Luo Yunhai berteriak, kakak Zuo, hentikan dia. Mudah. Zuo Fan mendengus. Dia menjulurkan kedua jarinya saat mereka melepaskan energi spasial yang menakjubkan tepat ke arah Shadow King. Seni bela diri peringkat mendalam, Finger of Death. Mengaum.
Raungan naga mengguncang ngarai. Karena belum menjinakkan 9 jiwa naga yang baru ditemukannya, Zuofan masih memiliki api biru untuk meringkuk mereka agar tunduk dalam jangka pendek dan melakukan perintahnya. Seperti meningkatkan Finger of Death misalnya, seni bela diri jiwa ke tingkat yang tak terlihat. Sadoking merasakan ancaman terhadap hidupnya bahkan sebelum dia dipukul. Dia berbalik dan membungkus dirinya dengan jubah hitam untuk berlindung. Bam! Kekuatan jiwa Finger of Death menghantam jubah itu dan membantingnya ke tanah. Zuofan memeriksanya hanya untuk menemukannya kosong. Raja bayangan telah pergi. Demi dewa, dia masih kabur. Zuofan menghela nafas. Jadi dia juga mengenal Red Herring. Dan di sini saya berpikir dia menggunakan jubah untuk bertahan padahal sebenarnya itu adalah penutup untuk melarikan diri dari pandangan kami. Bisakah boneka roh menjadi tidak terlihat? Gu Santong bertanya. Zuofan mengangguk. Tentu saja, bagaimana lagi menurutmu penjaga bayangan mengawasi setiap kekuatan di ibu kota kekaisaran? Meskipun mereka dapat menipu mata kita, hal yang sama tidak berlaku untuk aroma mereka, meskipun lebih tipis, berkat seni. Tetapi seorang ahli akan menunjukkannya kapan saja. Karena Sadoking membuat kita terganggu, dia menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Gu Santong mencibir. Hehehe, lain kali aku akan menggunakan hidungku untuk menyiramnya. Mari kita lihat dia lari kalau begitu. Marsekal, teriakan kesedihan datang dari tenda, menarik perhatian keduanya. Mereka menemukan Luo Yunhai memeluk Dugu Zantian dan menangis. Keempat harimau itu merayap dengan tubuh mereka yang terluka, sama sedihnya dengan Luo Yunhai. Luo Yunhai berbalik dengan harapan. Kakak Zuo, tolong periksa keadaan Marsal. Saya memberinya pil tetapi tidak terjadi apa-apa. Biarkan aku. Zuofan menuangkan Yuan Qi ke tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Harta karun iblis kelas 7, jarum pembusukan jiwa. Tidak ada harapan sama sekali. Kelas 7. Luo Yunhai terkejut. Zuofan berkata, jarum pembusukan jiwa adalah harta iblis yang menargetkan jiwa. Itu menyatu dengan jiwa target dan memakannya sampai tidak ada yang bisa memisahkannya. Sadoking pasti menggunakannya dalam serangan itu. Bahkan kultivator iblis tidak akan menggunakan gerakan kejam seperti itu, kecuali musuh bebuyutan. Harta karun iblis ini sulit didapat, tetapi itu hanya menunjukkan betapa putus asanya Kaisar dalam menyingkirkan Marsal. Semua orang bergidik, diliputi kesedihan menyaksikan wajah pucat Dugu Zantian. Dugu Zantian hanya merasakan kehilangan dan bukan kesedihan. Saya telah berjuang sepanjang hidup saya tanpa memperhatikan nasib saya sendiri hanya untuk menemukan akhir saya dengan kematian yang begitu kotor, hahaha. Dugu Zantian menoleh ke Zuofan. Meskipun tidak mau memberikan hidup saya akan menuruti perintah tuanku. Saya hanya berharap Anda akan menyelesaikan beberapa hal untuk saya. Zuofan mengangguk. Tolong tanyakan, Marsekal tua. Saya berpengalaman dalam seni perang, tetapi tidak pernah berpuas diri, selalu setia kepada tuan dan bangsa saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengumpulkan kecurigaan yang mulia untuk memberi saya nasib ini? Mata Dugu Zantian dipenuhi dengan kepahitan. Darah mengalir dari mulutnya. Saat dia menutup telinga terhadap politik, dia mengerutkan kening dalam ketidaktahuan pada hal-hal yang mengarah ke momen ini. Zuofan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Marsekal, bisakah Anda memberitahu saya apa pencapaian terbesar Anda? Mempertahankan perbatasan dari invasi Kuanrong. Dugu Zantian menekankan setiap kata dengan bangga. Zuofan melanjutkan, kalau begitu Marsekal tua, apakah Kuanrong sudah maju satu langkah sebelum kamu datang untuk memerintah? Bergidik, Dugu Zantian berubah termenung. Dugu Feng berbicara dengan berani. Sebelum Marsekal datang, Kuanrong menjarah tanpa terkendali, membantai orang-orang kita. Tapi begitu Marsekal menjaga perbatasan, mereka tidak pernah menginjakkan kaki di Tianyu lagi. Jadi, Zuofan memotongnya. Tanah ini adalah tanah Kaisar. Penjarahan Kuanrong tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, 3 sekte penjaga kekaisaran bertindak sebagai penghalang untuk mencegah Kuanrong mengambil tanah Tianyu. Selama tidak ada akre yang hilang, semuanya adalah miliknya. Dan karena Kuanrong berada bermil-mil jauhnya, itu bukan layanan untuk yang mulia. Zuofan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ini adalah layanan besar untuk orang-orang, untuk bangsa. Petik 2. Orang tua, tenang. Biarkan dia berbicara. Dugu Feng berdebat dan membuat Dugu Zantian terlihat berat. Zuofan tersenyum. Kebajikan terbesar Marsekal tua dalam hidupnya, bahkan lebih besar dari Zhuge Changfeng, adalah membuat 7 rumah bangsawan meringkuk ketakutan. Dugu Zantian bergidik, sampai pada kesimpulannya sendiri. Sebagai seorang tentara, kemuliaan dan kehormatan datang dari melawan orang luar. Ada orang-orang yang tidak penting untuk berurusan dengan tikus yang mencuri negara. Untuk ini menjadi pencapaian terbesarnya berarti aib terbesarnya. Zuofan melanjutkan, saya membuat beberapa pertanyaan ke abad yang lalu dengan berbicara dengan tuan rumah hanya untuk mengetahui bahwa dari saat Sanzi muda muncul, kekuatan keluarga kekaisaran berkurang, memberi jalan untuk munculnya 4 pilar.
Pilar sebelumnya tidak dapat menangani situasi dan dengan bimbingan Yun Xuanji, Yang Mulia menyuruh Anda dan Zhuge Changfeng mengambil alih jabatan dan komando yang mengarah ke 4 pilar hari ini. Apa yang saya katakan adalah, 4 pilar datang hanya untuk menjaga rumah tetap terkendali. Yang Mulia memberi Anda komando tentara dan menyuruh Anda melawan Quan Rong, tetapi tidak dengan maksud untuk melindungi perbatasan, sebaliknya tujuannya adalah untuk mengeraskan orang-orang pada waktu yang tepat untuk menghadapi 7 rumah. Untuk memberi pelajaran pada 7 rumah, dia membutuhkan kalian berdua untuk berdiri berlawanan dan menyeimbangkan skala. Itu juga menyiratkan koeksistensi. Begitu salah satu dari Anda keluar, yang lain akan hidup lebih lama dari kegunaannya. Dengan kata lain, Anda tidak lagi berharga, dapat dibuang, dapat diganti. Agar Yang Mulia menarik jaringnya dan menggunakan semua kekuatan tanah ini setelah berurusan dengan Zhuge Changfeng, dia harus mengeluarkan satu orang terakhir dari gambar, kamu. Semua orang berdiri tercengang mendengarnya. Hati Dugu Zantian berdarah karena rasa sakit. Keberadaan saya adalah palsu, bidak catur untuk menyeimbangkan kekuatan. Lalu apa yang dilakukan tentara Quan Rong di sini? Yang Mulia tidak mungkin sebodoh itu membiarkan mereka masuk. Seru Dugu Zantian. Zuo Fan menghela nafas. Marsekal Tua Dugu, kamu begitu naif, buta terhadap kapasitas keserakahan manusia yang kejam dan mengerikan, terutama seorang raja. Saya berani mengatakan bahwa Kaisar rela membiarkan tanah ini terbuang sia-sia daripada tidak memilikinya di bawah kekuasaan klan Yuan. Membiarkan mereka masuk, hahaha, serigala-serigala ini membantunya melahap musuh-musuhnya untuk menguasai dunia. Paling-paling, dia hanya perlu membuang tulang serigala ini. Penjelasannya sangat selaras dengan rancangan besar Kaisar. Hanya Dugu Zantian yang sekarang berbaring di pelukan Luo Yunhai, dengan mata tertutup dan berat. Apa yang telah saya pertaruhkan dalam hidup saya selama beberapa dekade terakhir. 475. Marsekal. Semua orang menangis khawatir melihat tatapan sedih Dugu Zantian. Dugu Zantian telah berjalan di tanah ini selama beberapa dekade, hanya untuk menemukan dirinya menjadi pion orang lain selama ini. Itu akan membuat siapapun marah, apalagi tentang Marsekal Agung mereka. Melambai dengan lemah, mata Dugu Zantian kehilangan kekuatan biasanya. Saat jiwanya terkelupas, harga dirinya yang terbesar runtuh di depan matanya. Dugu Zantian berbicara dengan suara serak dan melemah. Zuo Fan, saya telah mengatakannya sebelum debat esoterik, bahwa Anda mirip dengan saya, sama setianya. Anda berjuang untuk klan Luo dan saya untuk dinasti. Jika saya setia pada suatu kesalahan, lalu apa yang Anda perjuangkan? Zuo Fan menunjuk ke hatinya. Inilah yang menggerakkan saya, apa yang mendorong saya. Menatap hatinya, wajah Dugu Zantian tercerahkan. Begitu, sayang. Saya sedang berbicara tentang iblis batiniah di sini. Zuo Fan mengangguk bahkan saat jantungnya berdetak kencang. Perasaan aneh merasuki dirinya. Dugu Zantian menggerakkan sudut hatinya yang dalam dan mengguncang pikirannya sampai ke inti dalam prosesnya. Bawakan aku pedang bulan sabit pembunuh naga. Dugu Zantian mengangkat tangannya yang lelah. Harimau akhirnya pulih dengan pil Luo Yunhai dan bisa bergerak lagi. Dugu Feng menurut dengan menunjukkan senjata kesayangannya di satu lutut. Dugu Zantian menggenggamnya dengan tangan gemetar, tapi matanya bersinar saat dia tertawa. Saya meminta penghalus alat terbaik Tian Yu untuk membuatnya saat pertama kali saya pergi ke perbatasan. Saya pernah menyerap jiwa naga dari tanah Quan Rong dan pada hari itu menjadi kebanggaan terbesar saya. Itu telah menjadi teman saya yang berharga selama bertahun-tahun dan sekarang saya mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Menelusuri bilahnya, Dugu Zantian dipenuhi dengan cinta. Dia menjentikkan senjata dan mendorongnya ke depan. Zuo Fan, tidak seperti saya, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ambil dan lindungi klan Luo. Keempat harimau itu tersentak, begitu pula Luo Yunhai. Meskipun mereka tidak bisa mengeluh saat mereka menatap tatapan baja Dugu Zantian. Zuo Fan melihat senjata itu dan menggelengkan kepalanya. Orang terhormat tidak mengambil milik orang lain yang berharga. Meskipun saya bukan apa-apa, saya tahu betapa Marsal peduli padanya dan jadi saya harus menolak. Apa yang bisa dilakukan orang mati dengan harta? Zuo Fan, ambillah atau aku akan mengalami kematian yang pahit. Dugu Zantian mengangkat senjata dan berbicara dengan nada bergema. Zuo Fan mengalah dan mengangguk. Diminta oleh Marsal dengan penuh semangat, menolak akan benar-benar tidak bermoral. Tapi rasa hormat orang tua yang bodoh bukanlah masalahnya di sini, ini bagaimana menggunakan harimau nanti. Menolak berarti membuat keempat harimau marah. Zuo Fan memanggul pedangnya dan menyerang citra seorang jenderal yang perkasa. Dugu Zantian tersenyum saat semua kekuatan meninggalkannya, merosot ke pelukan Luo Yunhai. Marsekal. Semua orang menangis air mata kesedihan. Dugu Zantian memandang semua putranya dengan cinta yang membara. Tidak, bukan Marsal, saya ingin mendengar, Ayah Baptis. Ayah Baptis. Kelimanya berteriak. Mulut Dugu Zantian merosot saat dia mengeluarkan gerutuan serak terakhir.
Ayah baptis. Air mata kelimanya mengalir tanpa henti saat mereka memanggil, tidak pernah membangunkan jiwa lelaki tua yang berserakan itu. Wajahnya bukanlah wajah penderitaan, tetapi wajah kedamaian dan ketenangan. Tenda komando bergema dengan isak tangis 5 anak baptis Dugu Zantian, memenuhi seluruh ngarai. Para prajurit merasakan kesedihan mendalam yang dibawanya. Gu Santong juga merasakannya, matanya menjadi merah, hidungnya tersumbat. Dia mencengkeram Zuo Fan sambil terisak dalam pelukannya. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan ratapan dalam hati. Dugu Zantian, dewa perang memberikan hidupnya untuk negaranya dan mati karena keinginannya. Sungguh pria yang malang, layak untuk dihormati. Kemalangan sejati bahwa dunia berubah seperti itu dan membuatnya dibuang. Berkabung berlangsung selama 4 jam dan kelimanya membawa tubuh Dugu Zantian ke hadapan tentara yang berkumpul. Perintah militer mengatakan untuk tidak meninggalkan pos seseorang, tetapi kekacauan di sini membuat mereka gelisah. Mereka datang untuk menemukan marsekal tua, pucat dan tak bergerak. Mata mereka menjadi berat dan lembab, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Seorang pria tidak menangisi apapun, sementara seorang prajurit tidak akan menangis, bahkan jika berdarah. Itu adalah salah satu ajaran marsekal. Dugu Feng menyaksikan para prajurit ini menahan rasa sakit dan berbicara dengan suara serak. Prajurit tentara Dugu, sesuatu yang menghancurkan terjadi hari ini. Kaisar mengkhianati kita dan marsekal kita tersayang jatuh pada serangan diam-diam Kapten Bayangan atas perintah Kaisar. Marsekal, tentara jatuh berlutut, mengaungkan kesedihan mereka, tetapi tidak ada yang bisa membendung amarah yang meledak. Tapi bagaimana tentara Dugu selalu jujur, masalah ini hanya bisa diserahkan kepada marsekal baru, teriak Dugu Feng. Baru, Zuo Fan bingung. Dugu Zantian baru saja meninggal dan sudah ada marsal baru. Dugu Zantian pasti sudah menyelesaikan ini sejak lama. Itulah mengapa 4 macan Tian Yu muncul. Itu yang terbaik, bagi anak baptis untuk membalas dendam untuk ayah mereka. Zuo Fan mengetahuinya dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Tentara Dugu melihat sekeliling sebelum akhirnya memilih Zuo Fan. Lebih tepatnya, pedang yang dibawanya. Dugu Feng dan saudara-saudaranya melihat ke belakang dan berteriak. Hal kedua kami adalah menyambut marsekal baru kami, Zuo Fan. Salam, Marsekal Zuo. Anak baptis adalah yang pertama membungkuk, diikuti oleh para prajurit. Zuo Fan membeku dengan tatapan aneh. Apakah saya melewatkan sesuatu di sini? Bagaimana saya menjadi marsekal baru? Meskipun pemandangan semua orang membungkuk, bahkan Luo Yunhai, membangunkannya pada kenyataan. Apa yang terjadi? Luo Yunhai tersenyum. Marsekal, ayah baptis punya aturan. Siapapun yang dia beri pedang bulan sabit pembunuh naga, akan menjadi marsekal angkatan darat Dugu yang baru. Semua orang di sini tahu ini. Dia mempercayakannya padamu di ranjang kematiannya dan itu membuatmu menjadi marsal kami. Jutaan tentara Dugu yang kuat selanjutnya akan mematuhi perintah marsal. Kami menunggu perintah marsal. Raungan tentara mengguncang langit. Zuo Fan linglung, lalu hatinya berbunga-bunga dengan gembira. Dia sedang mencari alasan untuk mendapatkan Dugu Army di sisinya, tapi sekarang, tentara di bawah kendali penuhnya. Tidak ada makan siang yang lebih gratis di luar sana. Zuo Fan mengangkat senjatanya dan meraung. Yang mulia salah informasi dan sebagai akibatnya membunuh pejabat setianya. Saya, Zuo Fan, mengambil kursi dari marsekal tentara Dugu, untuk mengusir Quan Rong yang biadab dan kehendak surga yang tepat. Kami akan berbaris ke utara dan membersihkan istana tuan kami, membawa cahaya ke Tian Yu. Mengisi dari Lone Gus Gorge. Berbaris untuk mempersiapkan kota Wingeze. Kami akan berpisah ke 4 arah dan membalas dendam untuk marsekal tua. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Para prajurit mengacungkan senjata mereka dengan rasa haus yang tak terpadamkan untuk membalas dendam. Shadow King baru saja lolos dari jurang ketika dia meludahkan darah. Sialan Zuo Fan itu. Dia hanya terus menjadi lebih kuat. Sebagai boneka roh, saya tidak memiliki keuntungan darinya. Nyatanya, aku lebih lemah. Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak seni bela diri jiwa? Astaga, sialan. Shadow King melarikan diri dengan tubuh yang terluka, mengutuk sepanjang waktu. Berhenti. Ribuan Quan Rong datang untuk menemuinya, dengan Slaughter Wolf memimpin. 476. Oh, itu kamu. Slaughter Wolf menyeringai lebar. Kamu adalah asap hitam tadi. Aku tahu dari bertarung denganmu. Penjaga, kepung dia. Ribuan tentara berkumpul dalam formasi, Yuan Qi dan haus darah mereka yang menyatu mencapai awan. Atas perintah komandan, tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Kepalamu adalah milikku. Slaughter Wolf bersiul dengan tombaknya ke udara. Raja Bayangan tercengang. Dia terluka dan sekarang menghadapi formasi. Akhir cerita jelas bagi siapapun. Dia memilih untuk melepaskan semua fasad dan mengeluarkan lencana emas. Tunggu, saya utusan yang mulia, di sini untuk membantu komandan. Bawa aku padanya. Yang mulia, yang mana? Slaughter Wolf menyala. Shadow King mengeras, Tian Yu.
Slater Wolf mengukurnya dan mengangguk. Dia meletakkan tombak yang masih mengeluarkan niat membunuh di bahunya. Ayo, kita akan menemui komandan. Tapi jangan coba-coba. Slater Wolf menggeser tombaknya dan bilahnya yang dingin dan tajam membekukan darah Shadow King. Jika bukan karena serangan Zuofan, apakah menurutmu aku akan mendukung bakat kecilmu? Terlepas dari semua itu, dia tahu dia yang lebih lemah di sini dan harus bertekuk lutut mengikuti Slater Wolf. Memasuki tenda komando Kuanrong, dia menangkupkan tangannya. Komandan Tuoba, saya Raja Bayangan Kaisar Yuen, Kapten Penjaga Bayangan. Saya mendengar tentang Anda menjebak Dugu Zantian begitu lama tanpa resolusi dan datang membantu Anda. Shadow King mengeluarkan lencana emas. Slater Wolf menyerahkannya kepada Tuoba Tishan. Tuoba Tishan memegangnya di tangannya dan melambaikan tangan kepada para prajurit. Itu asli, tapi ini adalah pertempuran terakhir antara Dugu dan aku. Aku juga tidak meminta bantuan. Kebaikan Tuan dihargai, tetapi Anda harus kembali. Petik 2. Tidak semuanya. Shadow King menggelengkan kepalanya dengan jijik. Komandan Tuoba, ini bukan tentang persaingan, tetapi perdagangan antar negara. Tuan memiliki banyak tugas lain selain berurusan dengan tentara Dugu. Tapi itu tidak lagi penting karena saya sudah memberikan bantuan saya. Anda hanya perlu mengirim orang-orang Anda ke Ngarai dan kemenangan ada di tangan Anda. Apa? Jantung Tuoba Tishan berdebar tidak nyaman. Apa maksudmu dengan itu? Apa yang kamu lakukan? Hahaha, oh, tidak apa-apa. Shadow King menjulurkan dagunya. Aku baru saja melihat Dugu Zantian. Menggunakan utusan yang mulia sebagai penutup, lelaki tua itu tidak pernah melihatnya datang. Aku menusuknya dengan jarum pembusukan jiwa dan sekarang dia seharusnya sudah mati. Ini adalah kesempatan terbaik Anda. Tanpa pemimpin mereka, tentara Dugu siap untuk diambil. Komandan hanya harus berbaris di. Tutup mulutmu. Tuoba Tishan meledak, meraih kerahnya. Aku telah berperang berkali-kali dengan Dugu Zantian. Kali ini saya mungkin memiliki keuntungan, dan agak tidak terhormat, tapi setidaknya itu pertarungan yang adil. Tapi kau dan anak buahmu telah merusak duel terakhir kita, sekarang dihancurkan oleh orang-orang busuk sepertimu. Dugu tua bukan satu-satunya yang marah, aku juga. Satu-satunya alasan kamu masih berdiri adalah karena omong kosong utusan Tian Yu itu. Atau aku akan membunuhmu sebagai penghormatan kepada Dugu Zantian. Tuoba Tishan meraung dan semua jenderal lainnya membenci Raja Bayangan. Dia marah dan sedih. Tentara Dugu yang tak terkalahkan bukan hanya musuh tetapi juga lawan yang disegani. Ia menemukan ujungnya bukan oleh pedang Kuanrong, tetapi dihancurkan oleh bangsanya sendiri. Sebagai tentara, orang-orang ini merasakan ketidakadilan dan ketidakpuasan yang dialami tentara Dugu. Shadow King tidak peduli, menunjukkan senyum miring. Komandan Tuoba, tentara memiliki tugas untuk diemban. Anda harus masuk ke sana, pimpin orang-orang Anda dan bunuh mereka semua demi kebaikan bangsa kita. Itu tugasmu. Tuoba Tishan menyipitkan mata. Prajurit memiliki misi mereka, tetapi juga semangat tentara. Dugu Zantian adalah musuh yang terhormat. Ketika dia meninggal pada hari ini, saya akan memasuki 3 hari berkabung. Lalu kita akan menyerang. Anda. Tuoba Tishan melotot dengan marah seperti halnya 5 serigala. Menghabiskan 1 detik pun di sekitar kotoran yang busuk dan berbahaya seperti itu adalah aib bagi tentara Kuanrong. Laporan. Seorang tentara menyerbu masuk. Komandan, tentara Dugu ada di pintu masuk Ngarai, siap menyerang. Apa? Tuoba Tishan dan Shadow King berteriak bersamaan. Dugu Zantian baru saja meninggal dan bukannya tentara berkabung, mereka siap menyerang. Tuoba Tishan pergi dengan 5 serigala dan Raja Bayangan. Dari kabut tebal Ngarai keluar barisan tentara. Bagaimana mereka bisa membebaskan diri dengan pintu masuk yang dikelilingi oleh pasukan binatang buas? Formasi tentara Dugu sangat sempurna, setiap langkah menggebrak bumi, mengintimidasi Kuanrong. Keempat harimau itu memimpin, membawa tandu darurat sederhana yang menggendong Dugu Zantian. Tuoba Tishan merasakan sakit dan kesedihan. Dewa perang jatuh, pahlawan dari generasinya, dengan cara yang kejam dan berbahaya. Luo Yunhai memegang bendera tentara Dugu saat dia memimpin arak-arakan, masih dilanda kesedihan, tetapi disiplin yang kuat. Kembali, Tuoba Tishan berbicara. Saudara Zantian jatuh dari kemalangan dan membutuhkan ritusnya. Aku akan memberimu 3 hari untuk berkabung, lalu kita akan menyelesaikan ini. Hati Tuoba Tishan semakin berat, tetapi dia harus melaksanakan perintahnya, untuk menghapus pasukan yang keras ini dari tanah ini. Shadow King masih terlihat masam, mendengus. Hahaha, Komandan Tuba, aku menerimanya. Kami menghargai kemurahan hati Anda. Tapi pemakaman Marsekal Dugu terlalu penting. Kami ingin mengambil tubuhnya kembali dan memberinya penguburan yang layak. Itulah yang seharusnya diterima oleh Dewa Perang dengan benar. Siapa yang berbicara? Tuoba Tishan berteriak. Zuofan keluar dari barisan saat tatapan semua prajurit Kuanrong tertuju padanya. Lebih tepatnya, pada bilah itu. Bagaimana pedang bulan sabit pembantai naga Dugu di tanganmu?
Tuoba Tishan berteriak. Zuo Fan memiliki senyum jahat khasnya. Dengan perintah Marsekal Dugu, saya adalah Marsekal baru dari pasukan ini. Tidak mungkin. Raja Bayangan ikut campur. Zuo Fan melirik. Ya, saya sekarang Marsekal Zuo. Adapun kamu, Raja Bayangan, kamu tidak akan semudah itu menyelinap ke arahku. Dibasahi keringat, Sadoking menegang dan menghela nafas. Tentara Dugu telah jatuh ke saku Zuo Fan, berita terburuk sejauh ini. Dengan kekeh yang menyeramkan, Zuo Fan mengejek. Komandan Tuoba, saingan masa depanmu adalah aku. Berhati-hatilah. Sial, satu-satunya yang pernah aku hormati adalah Dugu tua. Apa yang bisa dilakukan anak nakal padaku? Tuoba Tishan mendengus. Slater Wolf melangkah keluar. Kamu harus melewatiku dulu. Sadoking menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Quan Rong baru saja datang ke Tian Yu dan tidak tahu apa-apa. Sekarang mereka menganggap perencana neraka yang luar biasa ini sebagai seorang anak. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Mereka menghadapi keberadaan yang bahkan lebih buruk daripada orang-orang seperti Dugu Zantian namun malah menggurui dia. Raja Bayangan berduka. Dia praktis bisa melihat akhirnya. Seringai Zuo Fan hampir membelah wajahnya, matanya menari-nari kegirangan. Dia memberi isyarat dan Gu Santong datang sambil berkata, Komandan Tuoba, tidak perlu terburu-buru untuk melihat apakah saya bisa menandingi Anda. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa menandingiku? Tuoba Tishan bergidik, ingus kecil yang sombong. 477. Zuo Fan dan Gu Santong tersenyum. Sementara Zuo Fan mengeluarkan api biru di dahinya, dan Gu Santong memiliki cahaya kemerahan yang menakutkan. Kedua aura melepaskan gelombang energi, menyatu di udara dan menghancurkan formasi pasukan binatang buas. Mengaum. Binatang-binatang itu meratap kesakitan, mengamuk di semua tempat. Prajurit Quan Rong membuat tanda-tanda untuk mengendalikan mereka, sebuah latihan yang sia-sia. Tuoba Tishan dan para serigala terkejut. Zuo Fan menyeringai, matanya memancarkan kilatan ganas saat dia memberi isyarat. Ambil tubuh Marsal, kami akan menyerang. Bentuk, berbaris teriak Dugu Feng. Tentara Dugu meraung kembali, menjalankan perintah. Tuoba Tishan tidak memiliki cara untuk memblokir mereka, tidak ketika pasukan binatang spiritualnya, pendukung terkuatnya, mengamuk. Pasukannya baru saja direduksi hingga 1/10 dari kekuatannya. Apa yang baru saja terjadi? Dia menyaksikan tentara Dugu berjalan menembus mereka, tak berdaya dan tercengang untuk melakukan apapun. Sadoking datang ke sisinya, menunjuk dua di depan. Komandan, mereka yang harus disalahkan. Bunuh mereka dan binatang buasmu akan tenang. Tentara Dugu keluar dari pengepungan di antara kekacauan sementara Zuo Fan menunjukkan seringai jahat dan merendahkan yang sama yang dikenal semua korbannya. Sebuah ejekan terkutuk. Tuoba Tishan menganggap keterampilan Marsal yang baru itu aneh. Dia bisa melihat mengapa Dugu Zantian mempercayakan pasukannya kepada orang tak dikenal ini. Tapi gaya Zuo Fan menyalakan api yang mengamuk di bawahnya seperti yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kamu hajingan busuk, bahkan Dugu Zantian tidak mengambil sikap seperti itu denganku, namun kamu berani melakukannya. Slater Wolf, bawa anak buahmu dan tangkap mereka berdua. Tuoba Tishan berteriak. Slater Wolf membungkuk, ya, Tuan. Divisinya adalah satu-satunya pertempuran yang siap. Slater Wolf membawa ratusan ribu anak buahnya ke Zuo Fan dan Gu Santong. Para prajurit berbaju putih tampak seperti Asura, menggabungkan Yuan Qi dan haus darah mereka. Slater Wolf memimpin serangan, menjentikkan tombaknya yang perkasa dan mengguncang udara di sekitarnya. Zuo Fan tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu formasi. Slater Wolf sendiri tidak berarti apa-apa baginya atau Gu Santong, hanya sejumput dan dia akan pergi. Namun dengan orang-orang di belakangnya menggabungkan Yuan Qi mereka melepaskan tekanan yang lebih besar daripada yang bisa dilakukan oleh tubuh berlian 9 naga Huang Putian Yuan. Menghadapi banjir seperti itu sendirian, dia akan hancur berkeping-keping. Sementara Gu Santong tertawa, mendapatkan keuntungan dari tubuh binatang suci yang tangguh. Waktu yang tepat, biarkan aku mencoba. Tunggu, Sansi muda, kamu mungkin juga tidak bisa menangani ini. Zuo Fan memegang bahunya. Selain itu, medan perang, menurut definisi, berarti pertempuran kelompok, pertempuran otak bukan kekuatan. Semakin mencolok kekuatan suatu formasi, semakin menghancurkan kelemahannya, mobilitasnya. Hahaha. Mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan. Mata kekosongan surgawi, bergeser. Zuo Fan dan Gu Santong telah pergi. Lonjakan kekuatan Slater Wolf tidak menghasilkan apa-apa. Boom. Satu-satunya korban di sini adalah sebuah bukit di kejauhan, sekarang memiliki celah besar di dalamnya. Slater Wolf mengistirahatkan tombaknya dan melihat sekeliling dengan bingung. Tuoba Tishan dan sipir lainnya tidak bisa berkata-kata. Suara mendesing. Suara tajam datang dan Tuoba Tishan merasakan hawa dingin di lehernya dan membeku di tempatnya.
Hal yang sama terjadi pada serigala, melihat ke belakang dengan kaku. Zuo Fan dan Gu Santong muncul di depan mata mereka, memegang leher komandan di ujung pedang Dugu Zantian. Komandan, serigala panik. Kapan dia berada di belakang mereka? Mengapa mereka tidak merasakannya? Dan, yang lebih penting, bagaimana dia melakukannya? Shadow King adalah satu-satunya di sini yang menyadari trik mewah Zuo Fan dengan baik. Pertama Anda memandang rendah musuh Anda dan sekarang dibutakan dengan menyandera kepala Anda. Bagaimana kamu akan bertarung? Jangan bergerak. Zuo Fan mengancam dan serigala-serigala itu berdiri diam. Zuo Fan menyeringai kepada semua orang di sana sebelum berbalik ke sanderanya. Komandan Tuba, aku memilikimu tepat di tempat yang aku inginkan. Nasibmu ada di tanganku. Katakan padaku, apakah Marsal baru ini layak mendapatkan perhatian penuhmu? Tuoba Tishan tersentak, yang muda melampaui yang tua. Saya tak terkalahkan sepanjang hidup saya namun jatuh di tangan Anda pada bentrokan pertama kami. Dugu Zantian akan beristirahat dengan damai mengetahui tentara Dugu berada di tangan yang baik. Hehehe, aku tersentuh. Saya telah mendengar banyak tentang Komandan Tuba dan Marsekal Dugu menjadi dewa perang di zaman ini dan berharap dapat melihat Anda sendiri. Tapi bagaimana Anda jatuh untuk itu begitu mudah? Kamu bukan tandinganku. Katakan itu lagi. Tuoba Tishan meraung. The Wolf Wardens membalas. Bocah sombong, seorang prajurit akan memilih kematian sebelum aib. Apakah ini cara Dugu Zantian melatih Anda? Petik 2. Hahaha, hal pertama yang pertama, saya tidak pernah dilatih di bawah Dugu Zantian. Dia pernah ingin saya bekerja sama tetapi kami terjebak di sisi yang berlawanan. Jika bukan karena peristiwa yang terlalu dini ini, tanpa kepemimpinan yang cakap, saya juga tidak akan menerimanya. Dan kedua, saya menyatakan fakta. Zuo Fan melanjutkan dengan senyum lebar. Raja bayangan di sini paling mengenalku. Jika Komandan Tuba adalah musuh besarku, kepalanya pasti sudah lama melayang. Hahaha, sebagai penghargaan atas rasa hormat Anda terhadap Marsekal Dugu kita yang terkasih, saya akan melakukan hal yang sama. Sampai jumpa. Zuo Fan dan Gu Santong pergi lagi, muncul 1 mil jauhnya. Tuoba Tishan kecewa, meskipun bebas. Dia telah dipandang rendah, dianggap bukan ancaman. Satu-satunya alasan dia masih hidup juga. Dan itu membuatnya kosong di dalam. Mati, nak. Slaughter Wolf menyerangnya dengan anak buahnya. Tidak ada yang pernah mempermainkannya selama bertahun-tahun pelayanannya. Egonya lebih dari sedikit memar. Zuo Fan tidak punya waktu untuk menghiburnya. Menemukan tentara Dugu di kejauhan, dia memberi isyarat kepada Gu Santong. Tinju melonjak, membelah surga. Tinju imut itu menghantam udara dan bumi bergejolak seperti laut yang mengamuk. Slaughter Wolf kewalahan dengan apa yang bisa dilakukan seorang anak kecil. Sama seperti formasi pertempuran. Dia mengatur formasinya tepat pada waktunya sehingga dia bisa bertahan melalui serangan itu. Ketika semuanya sunyi, yang bisa mereka dengar hanyalah suara egois Zuo Fan. Saya dibutuhkan di tempat lain, untuk formalitas militer. Kita akan bertemu lagi, di medan pertempuran. Anda bebas untuk mengejar, jika Anda merasa kepala Anda terlalu berat untuk bahu Anda. Betapa hajingan yang sombong, kurang ajar, keterlaluan. Itu adalah pikiran di benak semua orang. Raja bayangan, siapa itu? Tuoba Tishan mengalihkan tatapan tajam ke sosok hitam itu, badai mengamuk di hatinya. Meninggalnya Dugu Zantian membawa kesepian yang tak tertahankan bagi seorang master militer seperti dia, tetapi kedatangan Zuo Fan menunjukkan kepadanya lawan baru. Shadow King menghela nafas. Zuo Fan, pemula terbaru di Tianyu dan pelayan klan Luo kota Wingeze, rumah bangsawan ke-8. Licik, kejam, bengkok, sangat kuat, semua ini membuatnya menjadi lawan terburuk di Tianyu. Yang mulia mengirim saya ke sini untuk berurusan dengan tentara Dugu sehingga Anda selanjutnya akan fokus pada anak itu. Zuo Fan. Mata Tuoba Tishan berkilat. Ini adalah lawan yang akan aku lawan. 478. 2 bulan kemudian Zuo Fan dan 600.000 pasukan telah mencapai kota Wingeze tanpa gangguan dari Quanrong. Aman untuk mengatakan, ancaman dari duo perkasa telah mendorong ketakutan ke dalam diri mereka. Dugu Feng telah mengeluarkan giok untuk legiun lain dari tentara Dugu, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka berada di bawah pengawasan keluarga kekaisaran, tidak diragukan lagi. 4 macan Tianyu menghela nafas. Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, tidak pernah sekalipun mereka menganggap penguasa mereka sendiri yang menginginkan kematian mereka. Atau mereka telah membawa 3 juta orang bersama mereka dan akan menghindari kerugian besar seperti itu. Orang-orang Wingeze City menyaksikan Zuo Fan memimpin Dugu Army dengan rahang kendur. Itu adalah militer terkuat Tianyu. Apa yang dia lakukan dengan anak itu? Dia benar-benar sesuatu yang menarik. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Tuan rumah menghela nafas. Dengan tentara Dugu terselip di markasnya, Zuo Fan berkumpul dengan harimau dan penguasa lainnya. Saat keluarga kekaisaran dan Quanrong saling sikut,
dan Zuo Fan sudah lama melihatnya datang, sudah waktunya untuk langkah selanjutnya dalam rencana induknya. Beginilah keadaannya, Marsekal Dugu dibunuh, keluarga kekaisaran berkolusi dengan tentara Kuanrong, dan sekarang berencana untuk membasmi kita semua. Di aula, semua orang duduk di meja bundar. Zuo Fan memperhatikan mereka semua dengan tatapan serius. Kami memiliki dua pilihan di depan kami. Tersebar dari kekacauan Tian Yu dan hindari perang, atau temui mereka dengan semua yang kita miliki dan menangkan dunia untuk diri kita sendiri. Bam! Pavilion Lord Long membanting meja. Keluarga kekaisaran tidak tahu malu, bergabung dengan orang luar dan membunuh pejabat setia mereka. Tidak ada hak untuk duduk di atas tahta. Kami bertarung. Anda dapat memikirkan apa yang Anda inginkan, tetapi pavilion naga terselubung akan habis-habisan. Long Yifei berbicara dengan keberanian dan kekuatan, mendapatkan anggukan dari banyak orang. Zuo Fan mencibir di dalam. Mereka sangat sederhana. Dalam menghadapi ketidakpastian mutlak, mereka pasti sudah kabur sekarang. Tetapi dengan pasukan Dugu, mereka menemukan keberanian untuk percaya bahwa mereka akan mendapatkan rumah mereka kembali. Bagi rumah-rumah ini dengan fondasi 1000 tahun di Tianyu, menghancurkan semuanya adalah penderitaan terbesar. Dengan klan Luo sebagai garda depan, mereka mendukung dan dengan harapan membangun kembali sebagai kesepakatan, mereka semua masuk. Itu sejalan dengan niat Zuo Fan. Mereka hanya perlu melakukan apa yang dia inginkan dan rencana Zuo Fan untuk memiliki dunia sudah dekat. Kuanrong terlalu banyak dan mereka bahkan memiliki ahli keluarga kekaisaran untuk mendukung mereka. Nenek mengerutkan kening. Untuk memenangkan ini, kita harus memperluas kekuatan kita, dan cepat. Tidak bisa lebih mudah. Mata Xie Xiaofeng berkilat. Seperti yang dikatakan saudara Yifei, keluarga kekaisaran telah membawa musuh ke tanah kami dan telah kehilangan hak untuk mengawasi Tian Yu. Yang kita butuhkan hanyalah menyebarkan berita dan kita akan memiliki semua orang di pihak kita. Pertumbuhan pemberontakan akan selesai dengan sendirinya. Ide bagus. Dua tuan rumah lainnya bertepuk tangan. Leng Wuchang di sebelah Zuo Fan mengejek, naif. Mengapa ada orang yang percaya padamu, yang menentang kaisar? Dia hanya perlu menyatakan bahwa Andalah yang memanggil Kuanrong dan pemberontakan akan berubah menjadi pengejaran yang adil untuk menyelamatkan penguasa. Yang akan menderita adalah kita. Petik 2. Leng Wuchang, ada apa dengan sikap itu? Keluarga kekaisaran mengusir Marsekal Dugu, mengatur kematiannya, dan setiap prajurit tentara Dugu juga menjadi saksi. Tidak ada yang lebih jelas dari itu. Xie Xiaofeng membusungkan dadanya. Leng Wuchang berkata, bukankah mereka juga pengkhianat? Meski jumlahnya lebih banyak, keluarga kekaisaran memiliki keputusan akhir. Siapa yang dipercayai oleh klan, kaisar atau kita, para pengkhianat? Tuan rumah terdiam. Zuo Fan tersenyum. Tuan Leng benar. Ingat pertempuran kita dengan Regent Estate, pengaturan yang dibuat keluarga kekaisaran untuk kita berdua berada dalam kesulitan dan biarkan dia mengambil rampasannya. Sampai-sampai Regent Estate mengumumkan mereka akan menumpas kami, apakah benar atau salah. Namun kaisar diam ketika saya mengeluarkan tantangan saya sendiri, fakta yang dikaburkan dan bangsa yang kacau, yang mengarah ke populasi yang lebih bingung. Jelas bahwa keluarga kekaisaran memiliki pendapat rakyat. Kali ini tidak berbeda. Keluarga kekaisaran dapat memanggil kita apa yang diinginkannya dan mereka akan menelannya begitu saja. Tidak peduli seruan atau pernyataan apa yang kita buat untuk memperluas kekuatan kita, dia hanya akan menghancurkannya dengan satu kertas jelek. Dan tidak hanya menggagalkan rencana kami, tetapi membuat kami menjadi musuh publik. Hati para pria itu tenggelam dan gravitasi dari itu semua diatur. Tanpa alasan yang benar, tidak mungkin untuk mengalahkan keluarga kekaisaran dengan bantuan dari luar. Dugu Feng sangat marah. Apakah tidak ada cara untuk memberikan keadilan kepada ayah baptis? Tentu saja ada, meski tidak sepenuhnya adil. Ambil saja sebagian dari yang mulia. Zuo Fan tersenyum. Kita tidak bisa menggunakan pemberontakan untuk mengumpulkan kekuatan, tapi kita bisa menggunakan kesetiaan abadi kita. Itu menggelikan. Anda memberitahu kami bahwa kami harus membantu Kaisar Pikun itu daripada melawannya. Dugu Huo meraung. Marsekal telah setia, tetapi bahkan dia tidak akan mengizinkan Kaisar untuk menjual negaranya. Dia tidak akan pernah berdiri di samping Kaisar seperti itu. Zuo Fan tertawa. Jenderal Huo, Anda salah paham. Apakah kamu pernah berpikir mengapa saya menyelamatkan Tuo Batis Han? Ya, mengapa? Anda tidak pernah memberitahu saya. Anda memiliki hajingan itu tepat di tempat yang Anda inginkan, jadi mengapa Anda tidak membalas dendam untuk Marsekal tua? Dugu Huo menggerutu. Zuo Fan menyatakan, membunuhnya akan membuat Kuanrong tanpa kepala dan mereka akan jatuh ke dalam ketidakjelasan dari pandangan semua orang. Dengan membiarkan dia hidup, dia akan melihat ke dalam diriku dan melawan rencana Kaisar untuk menggagalkanku. Mengarah ke Tian Yu yang lebih kacau dan mengekspos dirinya sendiri dalam jangka panjang. Tepuk tangan. Leng Wuchang mengagumi. Sama seperti Stewart Zuo, dia memiliki kemungkinan yang siap, mengesankan dan luar biasa.
Dengan menggunakan kesetiaan sebagai alasan, kami akan memaksa Kaisar untuk menelan pil pahit ini. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar. Yang satu rubah tua dan satunya lagi anak-anak, meski sama liciknya. Apa yang mereka rencanakan? Tuan Leng mengenal saya dengan baik. Zuo Fan tersenyum. Terlepas dari alasan yang kami gunakan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, keluarga kekaisaran akan membuat pernyataan, kecuali tentu saja kami melakukannya atas namanya. Semua orang bersorak, dengan nenek tertawa. Keluarga kekaisaran tidak akan pernah bisa mengakui kesepakatan mereka dengan Kuan Rong. Steward Zuo, Kaisar akan menderita karenanya. Hahaha, Kaisar pasti memiliki rencana ketika Kuan Rong terungkap. Paling buruk, dia akan menyematkannya pada Zhuge Changfeng. Tapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira kita akan menggunakannya untuk memperkuat barisan kita untuk berperang dengannya. Dia pasti memiliki satu penampilan yang lucu, hahaha. Yang lain tertawa bersamanya, semakin kagum dengan kelicikan Zuo Fan. Leng Wuchang berbicara dengan prihatin. Steward Zuo, itu menyelesaikan masalah jumlah kami, tetapi bagaimana dengan para ahli? Dengan orang-orang yang bisa merampok nyawa bermil-mil jauhnya, apa gunanya angka? Apa yang perlu dikhawatirkan ketika kita memiliki Invincible Scam Gu Santong? Long Yifei tertawa, mengambil Sanzi muda untuk suaminya. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Di Tianyu, Gu Santong tidak terkalahkan, tapi ada juga Kuan Rong. Saya khawatir mereka telah memanggil ahli dari sekte penjaga mereka, sekte penjinak binatang, di tahap etiril. Tidak perlu khawatir saat aku ada. Bang! Sebuah suara menggelegar memasuki aula, diikuti oleh tubuh yang kekar dan kuat. Biduk gila, dia kembali, dan lebih kuat. Selamat, Penatuali, karena telah mencapai tahap etiril. Zuo Fan mengangguk. Li Jingtian tidak memiliki apa-apa selain rasa terima kasih yang tak ada habisnya untuknya. 479. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Steward Zuo karena telah menyelamatkan saya. Saya telah membiarkan emosi menguasai diri saya. Li Jingtian berlutut. Kejutan itu terasa. Li Jingtian yang kuat dan perkasa sangat menghormati Zuo Fan tetapi tidak pernah sampai berlutut. Hanya bantuan besar yang bisa mendorong kekuatan seperti itu untuk merasa seperti kata-kata gagal dan hanya gerakan yang sepenuhnya menunjukkan rasa terima kasihnya. Adapun seberapa besar bantuan, tidak ada yang lebih tahu daripada dirinya sendiri. Zuo Fan tersenyum, membantunya berdiri. Penatuali, jangan terlalu jauh. Kami berada di pihak yang sama. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan Steward Zuo untuk saya. Tanpa Anda, saya bahkan tidak akan berkultivasi. Li Jingtian bersinar dengan kekaguman. Semuanya menjadi jelas. Siapapun akan berlutut ketika diselamatkan dari lubang keputusasaan dan diberi kesempatan untuk mencapai apa yang dicari semua orang di Tianyu tetapi tidak pernah dipahami, tahap etiril. Leng Wuchang bergumam. Dengan elderly di ethereal stage, tidak ada ahli musuh yang akan menandinginya. Jangan lupakan kami. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian berseri-seri saat mereka berjalan masuk dengan kekuatan yang agung. Semua gemetar sampai ke intinya dan terkesiap. Keduanya adalah yang paling sulit untuk dihadapi di Tianyu, namun sekarang mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai ethereal juga. Gabungan seni api dan air mereka harus menggunakan kekuatan sejati dari seorang ahli tahap ethereal. Astaga, ahli klan Luo tumbuh terlalu cepat. Hanya beberapa tahun dan itu telah mengangkat 3 ahli tahap ethereal. Ini aneh, bahkan keterlaluan. Trik kecil apa yang digunakan Zuo Fan? Mereka hanyalah ahli yang unik sebelum dia datang. Selain kebingungan, yang mendominasi adalah kecemburuan dan kekaguman. Sosok lain masuk untuk mengungkap misteri itu. Vicious Pilking berjalan meyakinkan Zuo Fan dan membungkuk. Steward Zuo, mengizinkan saya untuk memperbaiki pil Heaven Reaching kelas 10, telah memberi saya waktu untuk membiasakan diri dengannya. Ini akan memakan waktu tetapi saya berjanji untuk memberikan setiap ahli rumah kami 1 pil dalam 1,5 tahun, untuk meningkatkan meridian mereka. Ini akan memberi para tetua tahap radian kami prospek untuk mencapai tahap ethereal. Hehehe, kamu tidak memberitahuku bahwa pil itu akan sangat luar biasa. Begitu Penatuali dan pasangan itu mengambilnya, mereka menerobos. Kelas 10. Kerumunan menangis, mata melotot dan menatap Zuo Fan dengan rahang kendur. Bocah Song Yan adalah alkemis kelas 10 sekarang. Lebih penting lagi, dari mana dia mendapatkan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk membuat pil seperti itu. Kami memiliki warisan berusia 1000 tahun di belakang kami, tetapi bahkan kami tidak memiliki bahan kelas 10. Jadi itu sebabnya, semua ahli datang ke klan Luo karena janji-janji yang mewah. Tuan rumah berkubang dalam kecemburuan, meskipun penampilan Zuo Fan adalah keinginan dan permintaan. Kau tahu, Steward Zuo, bagaimanapun juga, kami adalah sekutu lamamu. Dengan perang di depan pintu kita, kita juga harus meningkatkan kekuatan kita. Long Yifei menggosok tangannya. Zuo Fan berbicara dengan datar. Pavilion Lord Long, aku selalu mengutamakan persahabatan.
Apa milikku adalah milikmu. Tapi seperti yang Anda katakan dengan sangat baik, Pavilion Lord Long, perang ada di depan kita. Karena klan Luo memimpin kelompok ini, sudah sepantasnya aku melindungi anakmu dari menumpahkan darah yang tidak perlu. Saya bukan orang yang menjual teman-temannya. Pil ini akan diberikan kepada tetua klan Luo terlebih dahulu, untuk memberimu perlindungan yang sangat dibutuhkan. Ketika perang berakhir, semua orang akan bebas untuk ambil bagian. Ini berarti Zuo Fan menundanya. Meskipun bukan tanpa menggantungkan harapan untuk memerintah mereka. Pil-pil itu sangat memabukkan, memberi Zuo Fan kesempatan untuk memimpin mereka. Hehehe, kamu menginginkannya. Datanglah, menangkan dan Anda akan mendapatkannya. Zuo Fan menyeringai di dalam, betapa mudahnya dia memainkannya. Sementara semua orang memikirkan dunia, Zuo Fan sedang merencanakan fondasi granit klan Luo. Tapi mengesampingkan dua ahli tahap ethereal. Leng Wuchang mengerutkan kening. Zuo Fan menepis kekhawatirannya. Tuan Leng, semuanya sudah beres. Leng Wuchang mengangguk. Dia berada di sekitar Zuo Fan sejak kemarin. Ketika sampai pada skema, dia hanya akan menunjukkan hal-hal sambil menyerahkan perencanaan kepada Zuo Fan. Singkatnya, keahliannya disimpan di klan Luo. Dia tidak terburu-buru, mengetahui Zuo Fan akan segera pergi. Dan siapa yang akan dituju klan Luo selanjutnya. Momen kejayaannya akan segera tiba, tidak diragukan lagi. Dengan poin terberat dihaluskan, Zuo Fan mengeluarkan perintah untuk menyusun. Dia menyuruh rumah-rumah pergi ke domain mereka dan menggunakan alasan invasi Quanrong untuk merekrut atas nama Kaisar. Menjadi paling dihormati di wilayah mereka sendiri dan dengan nama Kaisar di belakang mereka, tentara harus mencapai jutaan kepala. Sementara rumah-rumah berada di bawah banyak tekanan, dari keluarga kekaisaran dan koalisi Quanrong di depan dan Pil Zuo Fan yang menggantung di belakang, itu bekerja sebagai insentif dan bahaya yang tak terhindarkan, meningkatkan moral mereka. Mereka menyebar secepat kilat, menyusun, menyapu manfaat dan bekerja 2 kali lipat. Dengan gaya busuk Zuo Fan, mungkin dia akan menerapkan sistem prestasi untuk pemberian pil. Jadi ketika Zuo Fan menunda pertemuan, mereka pergi dalam sekejap. 4 macan Tian Yu mengerutkan kening, dengan dugu Feng berbicara. Marsekal, mereka semua hanya rakyat jelata. Melawan tentara veteran Quanrong, mereka akan kalah. Saya tahu, Zuo Fan tersenyum. Seni perang memiliki pepatah, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Untuk menang melawan Quanrong, kita perlu mempertimbangkan 3 kondisi ini. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk bertarung selain di depan pintu kita, dengan semua pengaturan yang telah aku buat. Yang tersisa hanyalah memikat mereka. Tuoba Tishan tidak bodoh, dia tidak akan jatuh untuk jebakan yang jelas. Yang membuat dia datang kepada kita, hahaha. Pepatah lain adalah, bentuk jenderal tertinggi adalah untuk menggagalkan rencana musuh, untuk menyerang moral mereka. Saya memiliki rumah-rumah yang dirancang untuk tidak menggunakan rakyat jelata, tetapi untuk memaksa Kaisar dan Quanrong ke dalam perang yang terburu-buru, di sini. Kemudian kami akan bertarung sepuasnya. Mereka akan datang, tetapi tidak ada yang akan pergi. Harimau itu tersentak, dengan dugu Lin tersenyum. Sekarang aku mengerti mengapa ayah baptis menjadikanmu Marsekal. Anda adalah komandan sejati, merancang rencana dan mengendalikan adegan dari jarak bermil-mil. Dalam kata Godfather, komandan adalah Yin dan Yang. Komandan yang menang selangkah demi selangkah sementara komandan Yin menyusun skema. Dia dan Tuoba Tishan adalah Yang, selalu bertarung di depan terbuka. Sementara dengan komandan Yin di pucuk pimpinan, ada perasaan lain untuk itu. Jenderal Lin, saya mengerti bahwa Anda memanggil saya licik, tetapi apakah Anda memuji atau mengkritik? Zuo Fan tersenyum. Mereka semua tertawa. Marsekal baru pasti cukup Yin, tapi dia tahu jalannya di sekitar pasukan. Yun Hai, sebagai kepala klan, Anda akan berada di depan anggota klan Anda. Ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus berjuang untuk itu dan mengguncang massa. Karena waktu Anda di Dugu Army sangat singkat dan Anda telah pergi begitu lama, belum lagi Anda tidak akan memimpin sesama prajurit tetapi keturunan klan Luo akan sulit untuk menang. Karena itu, saya memiliki tim yang siap untuk Anda, ayo. Zuo Fan memperhatikan Luo Yunhai dengan senyum cemerlang. Luo Yunhai tercengang tetapi mengikutinya dengan para harimau. Hanya para tetua yang mengerti, menertawakan diri mereka sendiri. Mereka tiba di bunker di bawah Gunung Blackwing. Luo Yunhai menganggapnya sama seperti biasanya. Zuo Fan menyeringai. Bertumbuh selama berbulan-bulan di bawah bumi, dengan energi bumi yang diserap, inilah saatnya untuk keluar. Kenapa kamu masih bersembunyi? Ayo temui kepala klan. Boom! Gemuruh besar itu mengungkapkan tanah yang bergetar saat bumi membengkak di beberapa tempat, segera memperlihatkan tangan-tangan kuning. Mayat-mayat itu merangkak keluar dari bumi, menampilkan diri mereka kepada harimau yang tercengang. Apa mereka? Dengan wajah dan tubuh cekung mereka yang mengerut, mereka bisa dibilang zombie. Bukan hanya beberapa, tetapi 100.000 dari mereka. Dan ada apa dengan aura konyol itu?
5.000 ahli Radiant Stage, 30.000 di Profound Heaven Stage, dan sisanya adalah ahli tempering tulang. Bahkan tanpa formasi, angka-angka ini mengejutkan. Salam kepala klan, Steward Zuo, para tetua. Tentara meledak. Luo Yunhai jatuh kembali karena terkejut. Zuo Fan tersenyum. Mereka adalah murid klan Luo yang telah saya sempurnakan menjadi boneka perang, dengan badan baja dan kemampuan terbang. Gunakan waktu ini untuk melatih mereka dalam formasi. Mereka akan mengalahkan Quan Rong dan memberimu semua pujian. Harimau merasa kedinginan. Bahkan tanpa pelatihan militer, tentara menyeramkan ini bisa menahan jutaan tentara. Ya dewa, ini jelas ditujukan untuk mengambil alih dunia. Pelayan Zuo adalah pelayan terbaik, membuka jalan bagi kemuliaan tuannya. 480. Tetes. Di penjara yang suram, embun pagi turun perlahan dengan ritme yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Seorang lelaki tua beruban, dibelenggu dengan senjata spiritual kelas 5, memejamkan mata dan menyenandungkan sebuah lagu, menyatu dengan jatuhnya air, tidak seperti tahanan manapun yang harus bertindak. Dentang. Pintu penjara berderit terbuka dan lelaki tua itu membeku, menatap tamunya. Seorang pria dengan gaun emas masuk. Hahaha, Perdana Menteri Suge, bagaimana, apakah Anda menyukai rumah baru Anda? Kaisar memasang senyum kemenangan. Suge Changfeng terkekeh, tanpa beban. Terima kasih, Yang Mulia, atas pertimbangan Anda. Saya telah sangat baik, tidak ada politik pengadilan yang perlu dipikirkan, tidak ada plot berbahaya dalam bayang-bayang, membiarkan saya menemukan kedamaian yang sudah lama terlupakan. Hahaha, kamu telah gagal di setiap sudut namun masih menemukan hiburan dalam segala hal. Saya terkesan dengan pikiran Anda yang kuat. Kaisar mengejek. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Kerugian adalah kerugian dan tidak ada kesedihan yang akan mengubahnya. Lebih baik menikmati kedamaian yang baru ditemukan. Oh, tidak mungkin Yang Mulia datang untuk mengambilnya dariku, bukan? Tidak semuanya. Meskipun kematianmu diperlukan agar tidak meninggalkan elemen berbahaya seperti itu kepada putraku setelah aku meninggal dan meskipun aku akan menjadi orang yang mengambil hidupmu, itu tidak akan terjadi sekarang. Kami sudah dekat selama 100 tahun sekarang, beberapa bahkan mungkin menyebutnya persahabatan, saling memahami karena suatu kesalahan. Membiarkanmu mati sekarang akan membuatku merasa kesepian. Persahabatan. Hahaha. Suge Changfeng mencibir. Yang Mulia, apakah itu yang Anda sebut persahabatan, saling menggigit selama beberapa dekade? Persahabatan telah menjadi khayalan saya di masa muda saya, tetapi pada waktunya saya tahu Yang Mulia bukanlah teman. Seorang penguasa berjalan di jalan yang sepi, kehilangan teman dan penuh dengan skema. Kaisar terdiam dari kesendirian. Ya, tanah lebih penting dari segalanya. Saya adalah kaisar negara ini jadi bagaimana saya bisa berteman dengan rakyat jelata? Meski begitu, saya pernah membayangkan ini. Di saat kita bekerja bersama, aku memperlakukanmu sebagai orang kepercayaanku. Namun kamu masih mengangkat tanganmu ke arahku. Suge Changfeng menatap atap penjara yang hitam dan lembab. Apakah Anda ingat Perdana Menteri Yang? Saya hanya seorang pejabat kecil saat itu, tetapi tumbuh ke posisi saya dengan rahmat Yang Mulia. Anda mengatakan Perdana Menteri Yang adalah orang keji yang mengendalikan pengadilan. Anda meminta kerja sama saya dalam menyingkirkan pengkhianat seperti itu, untuk menggantikannya demi kebaikan Tian Yu. Petik 2. Ya, dia adalah seorang pria dengan hati hitam, gatal untuk memberontak. Kaisar berkata. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Dulu saya juga berpikir begitu dan untuk itu, saya membuatnya ditangkap melalui bukti yang dibawa oleh Yang Mulia. Tetapi ketika saya menerobos masuk ke rumahnya dengan kekuatan yang benar, dia berkata untuk waspada terhadap Anda dan bunuh diri. Saya bingung, menganggapnya sebagai fitnah beracun pengkhianat. Tetapi setelah 10 tahun pertama masa jabatan saya, dengan dedikasi dan semangat, hal yang sama terjadi. Yang Mulia menemukan pejabat lain dan membujuknya untuk menyerang saya dengan memohon kesediaannya untuk melayani Anda. Aku hanya tidak bisa mengerti mengapa. Jadi saya diam, tidak bergerak melawan ejekan dan tantangan Anda, sambil juga melihat ke Perdana Menteri Yang. Saya terkejut mengetahui bahwa dia adalah orang penguasa sebelumnya, setia dan benar, namun dipaksa oleh Yang Mulia untuk memberontak. Kata-kata terakhirnya sekarang masuk akal. Pikiran seorang penguasa tidak memiliki batas. Seorang Perdana Menteri memiliki kekuasaan atas semua orang. Tetapi bahkan saya tidak bisa menyentuhnya tanpa alasan karena takut akan kemarahan publik dan teror pejabat lainnya. Saya hanya bisa membuatnya dihapus. Kaisar berkata, tetapi Perdana Menteri Zuge jauh lebih bijaksana. Saya telah memikirkan banyak alasan selama bertahun-tahun namun tidak ada yang sampai kepada Anda, memiliki counter untuk setiap penggantian. Saya kemudian tahu bahwa prediksi Yun Xuanji itu benar. Kepala 4 pilar adalah Anda. Dengan kekuatan Anda mengintimidasi 7 rumah, membawa keseimbangan di luar dan di dalam pengadilan. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Semuanya masih dalam kendali Yang Mulia, begitu. Meskipun saya punya firasat,
saya pikir selama saya mengambil tindakan yang tepat, saya akan menghindarinya. Saya tidak pernah berpikir, Yang Mulia, semua orang memanggil saya pikiran terbesar di Tianyu. Tetapi bagi saya, Yang Mulia tidak ada bandingannya, jauh melampaui perhitungan saya yang sedikit. Perdana Menteri, jangan rendah hati sekarang. Aku hanyalah seorang penguasa tua yang pikun. Anda membawa tentara Kuan Rong ke Tianyu tanpa sepengetahuan saya. Anda membuat saya terpojok dengan mereka dan saya tidak punya pilihan selain memisahkan 1/10 dari tanah kami untuk membuat mereka mundur. Saya akan memiliki rasa malu ini selama saya hidup. Saya telah mengecewakan orang-orang saya dan nenek moyang saya. Kaisar menghela nafas bahkan saat dia tersenyum. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Begitu, orang yang akan disalahkan karena menjual negaranya pada akhirnya adalah aku. Perhitungan Yang Mulia berjalan dalam, memainkan pikun berusia seabad dengan tekad seperti itu telah membuka mata saya. Menjual negara saya, satu lagi kejahatan untuk ditambahkan ke daftar saya yang tidak pernah berakhir. Tidak masalah bahkan jika aku menjadi penjahat terburuk dalam sejarah, hanya ada satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Yang Mulia, apakah Anda berbaik hati untuk mencerahkan saya? Lanjutkan, Kaisar mendesak. Suge Changfeng berbicara. Ketika saya bertemu dengan orang suci kembar, mereka hanyalah cendekiawan. Bagaimana Yang Mulia menempatkan mereka dalam pandanganku? Hahaha, Anda harus berterima kasih kepada Yun Xuanji untuk itu. Sambil nyengir, Kaisar berbicara penuh pada dirinya sendiri. Sama seperti bagaimana Anda dan Dugu Zantian datang ke kantor atas rekomendasi imam besar. Bahkan sebelum dia mengumumkannya ke publik, dia telah memberitahuku bahwa kalian berdua akan muncul, menjadi berkah Tianyu. Tapi aku menyuruhnya menunda pengumumannya untuk melihat karaktermu terlebih dahulu. Begitulah cara saya menemukan Dugu Zantian sebagai seorang militer, namun terhambat oleh kehormatan dan mudah dikendalikan. Dan Anda, Suge Changfeng, bodoh di masa muda, namun memiliki persepsi yang luar biasa dan kecerdasan yang tajam. Anda dimaksudkan untuk menjadi rubah tua yang cerdik. Untuk kemungkinan apapun, saya meminta orang suci kembar yang pernah bersembunyi memalsukan luka mereka agar Anda menyelamatkan mereka dan tetap sebagai pembantu terpercaya Anda. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Anda, setiap kali Anda mengikuti ujian, saya membuat pengawas gagal meskipun Anda tidak melakukannya. Anda dilarang masuk ke pengadilan selama 3 tahun, menghentikan Anda dari menemukan sesuatu yang menunjuk ke Sein kembar surga dan bumi karena pembantu saya dikirim untuk mengawasi Anda. Dan ketika Anda kehilangan harapan, saya meminta Yun Xuanji merekomendasikan Anda. Dengan semuanya terurai, Suge Changfeng menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Saya telah menari mengikuti nada Yang Mulia sejak awal. Melawanmu selama bertahun-tahun adalah kesombonganku. Perdana Menteri, Anda telah melakukannya dengan cukup baik, atau rencana saya untuk mencabut semua kekuatan dari Tianyu tidak akan berjalan mulus, hahaha. Kaisar merasa dunia adalah tiramnya. Seorang pria datang untuk melaporkan. Yang Mulia, ada laporan penting. Suge Changfeng mengangkat alisnya. Kakau adalah Yuming dari lembah neraka. Aku melihatmu di sisi pangeran kedua. Bagaimana? Perdana Menteri Suge, saya tidak melihat salahnya memberitahu Anda. Pemberontakan pangeran kedua dihasut oleh saya. Seorang ayah paling mengenal anak-anaknya, kata mereka. Dengan perilakunya yang gegabah, satu dorongan saja sudah cukup untuk mendorongnya. Kaisar mengejek. Perdana Menteri berikutnya juga diputuskan, Yuming. Saya merasa tersanjung oleh Yang Mulia. Yuming membungkuk pada isyarat. Suge Changfeng menghela nafas. Yang Mulia menggunakan pemberontakannya untuk memaksa tanganku. Anda menggunakan putra Anda sendiri, menjadikannya pemberontak tahta, hanya untuk mendapatkan saya. Pikiran Yang Mulia benar-benar tidak terbatas. Mereka mengatakan tidak ada orang tua yang kejam terhadap anak-anaknya, tetapi Anda, Yang Mulia, sejauh ini adalah yang terburuk. Bukankah itu semua salahmu karena sangat berhati-hati? Saya membuat semua orang meninggalkan sisi saya namun Anda masih tidak bertindak. Satu-satunya kesempatan yang saya miliki untuk menyingkirkan Anda adalah jika Anda menyerang lebih dulu. Kaisar mendengus pada pukulannya. Yuming memberikan slip batu giok. Suge Changfeng berkata, Yang Mulia, saya sekarang dibutakan, di bawah sini dalam kegelapan. Bolehkah saya meminta Anda berbagi informasi dari luar dengan pejabat tua yang malang ini? Kaisar menatapnya dan mendengus. Kamu dipenjara seumur hidup, jadi itu tidak akan mengubah apapun. Baik, Yuming menyampaikan laporan itu kepada saya dan telinga Perdana Menteri Suge. Apa kabar baiknya? Aku bertanya-tanya. Pasti kematian tentara Dugu, hahaha. Kaisar terkekeh saat Suge Changfeng duduk di sana dengan damai, meskipun telinganya berkedut. Yuming melihat ke dalam batu giok dan melebarkan matanya, menunjukkan keraguan. Yang Mulia, klan Luo mengamati bagaimana tentara Kuan Rong telah menginvasi setiap sudut Tianyu dan setiap pada mahkota, sedang menyusun pasukan untuk membersihkan orang luar. Mereka sekarang mendekati 1 juta.
Apa? Kaisar tersedak, batuk. Suge Changfeng tertawa. Itu Zuo Fan yang saya kenal. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Yang mulia, saya dapat mengatakan dengan pasti Anda memintanya. Kaisar melotot. Zuo Fan, pemula busuk ini, memiliki pipi untuk bermain denganku. Absurd.